Halo teman-teman semua, kembali di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral ya, mengenai penerimaan SK CPNS dan P3K yang kemarin disampaikan oleh Kemenpan RB, BKN, juga DPR melalui rapat yang akan diterimakan hingga tahun 2026. Nah, bagaimana nih menurut kalian mengenai pengangkatan serentak yang disampaikan oleh Kemenpan RB melalui media sosialnya? Oke, tulis di kolom komentar ya. Dan ini kita bahas. Penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun anggaran 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR RI pada rapat dengar pendapat pada tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Ada beberapa alasan mengapa jadwal pengangkatan perlu disesuaikan ya teman-teman. Yang pertama, data tentang formasi, kemudian jabatan dan penempatan itu membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Selain itu, selama ini terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan ASN itu tidak sama. Masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Jadi Kementerian Pan RB dan BKN ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada tanggal 1 Oktober 2025 dan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik untuk seleksi tahap 1 maupun tahap 2 itu pada 1 Maret 2026. Nah, penyesuaian jadwal ini juga dilakukan karena beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan serta terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Jadi pengangkatan serentak itu butuh waktu ya teman-teman, dan harus cermat dan hati-hati. Kenapa disesuaikan? Ada 4 alasannya ini. Yang pertama, selama ini penetapan TMT itu pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Jadi biar sesuai semua satu Indonesia disamakan TMT-nya. Untuk yang CPNS TMT-nya nanti per 1 Oktober 2025. Sedangkan untuk P3K baik P3K di tahap 1 maupun P3K di tahap 2 TMT-nya terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Kemudian yang kedua, data tentang formasi jabatan dan penempatan itu memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Yang ketiga, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Dan yang keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Bagaimana nih menurut kalian, setuju atau tidak ya atas pengangkatan serentak yang direncanakan oleh Kemenpan RB, kemudian DPR RI, dan BKN juga? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, yang pasti yang dikhawatirkan teman-teman nih, kira-kira nih rentan waktu dari sekarang bulan Maret sampai Oktober nanti kalau untuk yang CPNS itu apakah masih ada perubahan-perubahan nih? Khawatirnya yang sudah berstatus lulus dan mengurus DRH dan lain sebagainya pemberkasan CPNS itu kemudian tiba-tiba berubah, ada pembatalan kelulusan. Nah, yang pasti di sini di Kemenpan RB sudah dinyatakan ya, semua peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi CASN 2024 akan diangkat menjadi ASN. Dan untuk seleksi P3K juga seperti itu ya, dari P3K tahap pertama sampai tahap kedua. Kalau nanti SK-nya diterimakan di tahun depan per 1 Maret 2026 itu, apakah nanti khawatirnya ada pembatalan kelulusan? Karena sudah ada ya teman-teman, beberapa instansi itu membatalkan kelulusan, memang ada. Di video-video saya sebelumnya juga sudah saya bahas. Ada beberapa contoh instansi pemerintah daerah yang membatalkan kelulusan P3K-nya.
Bisa disimak di video saya yang ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk masalah pengunduran penerimaan SK yang diserentakkan ini, yang disamaratakan semua TMT-nya baik untuk CPNS maupun P3K, kira-kira teman-teman setuju atau tidak nih? Kalau sekarang ini di P3K tahap 2 memang jadwalnya harusnya sudah mengumumkan seleksi administrasi pasca sanggahnya ya teman-teman. Tapi ternyata di beberapa daerah atau banyak mungkin, terutama di luar Pulau Jawa, itu masih banyak instansi pemerintah daerah yang sampai hari ini belum mengumumkan hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Selain P3K tahap 2 yang belum mengumumkan seleksi administrasi pasca masa sanggahnya, ini untuk CPNS, instansi yang belum melaksanakan SKB CPNS untuk tahun anggaran 2024 dengan alasan keamanan pasca pilkada. Ini ada 15 instansi pemerintah kabupaten atau kota yang belum melaksanakan SKB tahun anggaran 2024. Ini di luar Pulau Jawa semuanya ya teman-teman. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 15 ini, kalau instansi belum melaksanakan SKB pastinya akan mengalami pengunduran juga ya untuk pengusulan nomor induk CPNS dan lain sebagainya, pemberkasan CPNS-nya. Jadi otomatis akan molor juga ya untuk penerimaan SK. Nah, kalau disamaratakan semuanya menjadi 1 Oktober 2025 nanti, bagaimana nih menurut teman-teman semuanya? Keuntungan dari TMT serentak itu ya untuk menyamakan yang seperti ini yang terlambat, tapi kerugiannya bagi mereka yang sudah lebih dulu bisa mengumumkan hasilnya ya teman-teman, jadi membuat pesertanya menunggu lama. Jadi menurut kalian teman-teman gimana nih ya kalau TMT-nya semuanya disamaratakan? Kalau yang CPNS, TMT SK-nya semua sama, baik untuk instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah itu per 1 Oktober 2025. Kemudian yang untuk P3K baik di tahap 1 maupun tahap 2 semuanya nanti TMT-nya per 1 Maret 2026. Masih kurang 1 tahun lagi ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.